Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reski Awalia dengan NIM H05233844, kelas PGSDE, mata kuliah belajar pembelajaran. Yang pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu, apapun yang dilakukan, verbal dan non-verbal yang dapat diobservasi secara langsung. Dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman, pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan oleh proses mental. Jadi, peristiwa belajar berarti untuk melatih refleksi sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Yang kedua, teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat merekam. Proses belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respons, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain dalam memproses informasi yang tidak tampak dalam memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Selanjutnya, teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Pandangan ini menekankan pada pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kelompok akan dapat meningkatkan perubahan secara konseptual. Sifat pembelajaran sosial menekankan pada keberanian anak berpendapat, berinteraksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih mampu. Yang terakhir yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme. Dalam pandangan humanisme, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dalam kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Menurut dari humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar yang berhasil jika anak memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi, kesimpulannya yaitu belajar adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan antara mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dari lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dan dalam bentuk pengetahuan, perubahan tingkah laku, keterampilan dan sikap yang bersikap relatif dan berbekas. Terima kasih, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini.